Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ane Brother Coki. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang kecelakaan yang viral belakangan ini dan keresahan publik antara sesama biker atau pengguna jalan atau kehidupannya yang luang lingkupnya di jalanan. Nah, apa saja istilah dalam dunia otomotif atau di ranah lalu lintas, kita jelaskan satu persatu mengenai persepsi yang saya terima dan saya pelajari. Bagaimana solusinya dan apa faktor penyebabnya yang harus kita hindari. Simak terus videonya sampai beres. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan support terus channel Ane. Saya Brother Coki. Enjoy this video, brother. Nah, untuk bagian yang berkendara itu manusia tuh punya titik batas enjoy berkendara tuh sekitar 4 jam ya. Selebih dari 4 jam eta maksakeun alias tidak peduli dengan kesehatannya. Karena dalam undang-undang pun jelas tahun 2009 pasal Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi kita tuh setiap 4 jam kalau nggak salah ya 4 jam kita istirahat dulu sejam. Dan apa pentingnya rest area? Nah itu karena manusia tuh nggak bisa lebih dari 8 jam maksimal tuh enjoy berkendara atau enggak fokus berkendara. Karena setiap berkendara kita harus benar-benar fokus untuk menghadapi rintangan, menghadapi tekstur jalannya, tentang berpikir pengereman, berpikir tentang kalau misalnya kita bawa penumpang, kenyamanan penumpang, dan bisa merasakan tentang kondisi kendaraan layak jalan atau tidaknya. Nah itu titik fokusnya sangat diperlukan. Goblok! Nah dan terkadang kita sebagai supir atau enggak yang supir yang mengendarai kendaraan tersebut, baik motor atau mobil, tidak menyadari kalau begitu dekatnya kita dengan kematian ya. Mungkin ya, karena saya juga bukan dukun ya, bisa menuliskan seperti itu. Cuman di titik ini kita tuh harus belajar mengenai apa pentingnya safety first, safety condition dan safety mind. Karena kalau kita di jalan sangat dibutuhkan suatu insting mengenai baik atau tidaknya kita keluar untuk menjalani keadaan tersebut, ya kan? Setiap kita berkendara, kita penting mengenal kondisi jalan, wilayahnya, teksturnya, baik keselamatan kendaraannya sendiri atau baik ke kitanya. Dan kedua, itu visi kitanya, apakah kita mampu atau kita harus beberapa rest area, berhentinya atau titik butanya di mana. Nah, di situ kita harus memperhitungkan. Dan yang ketiga, itu biasanya efisiensi waktu, ya kan? Kalau misalkan supir kayak gitu kan itu ada jadwalnya ya. Jadi ada titik jam rusuh kayak gitu. Mereka harus menghindari jam-jam seperti itu. Makanya mereka mengebut lah, melalaikan keselamatannya sendirilah atau keselamatan pengguna jalan yang lain. Nah, di sini kita sama-sama belajar, bukan saya menggurui atau seperti apa, karena yang harus kita tahu kalau kitanya udah belajar dengan baik, menyelamatkan kitanya sendiri, pasti berguna untuk kendaraan yang lain atau enggak riders yang lain di jalan. Nah, gitu brothers. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Baik, yang pertama biasanya kalau dalam cuaca kita nggak tahu ya, bakal ada longsor, bakal ada banjir, bakal ada apa, kita kan nggak tahu. Cuman kalau misalkan terjadi hujan, rata-rata pengendara Indonesia sendiri atau di yang lain aneh, mengebut. Ya kan, kalau pakai motor mereka ngebut. Ya kan, kalau pakai mobil mereka nyalain lampu hazard atau belok seenaknya. Nah itu karena yang harus kita sadari, refleks manusia tuh kadang ada yang 0 sampai 3 detik dia atau enggak dia ngeloading.
ya kan, ngeloading. Jadi akhirnya kecelakaan beruntun, akhirnya sliding jatuh gitu. Nah disitulah kita harus mempelajari kondisi jalannya sendiri, ya kan. Jangan sampai kita terbuai, baik hujan letik ada geber weh main api kalau hujan, nah itu salah. Apa fungsinya jas hujan, ya kan, kalau kita nggak berteduh. Nah seperti itu. Kedua, kalau kendaraan ya mungkin kita harus mengenali kalau misal kendaraan kita lewat genangan bakal ngok gak ya, terus bakal ada efek gak ya ke orang-orang. Nah itu harus kita pelajari. Dan juga ada aquaplaning. Sebabnya kalau aquaplaning tuh biasanya kalau misalkan kitanya ngebut, si air tuh masuk ke permukaan si bannya sendiri. Istilah nama ngesot lah, bisa. Nah, itu yang harus kita waspadai, karena kalau sudah aquaplaning, kalau mobil sendiri ngebanting, kalau motor sendiri langsung ngegolosor, digubrak, seperti itu brothers. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang merugikan kita sendiri ya, akibat aquaplaning tersebut, ya kan. Udah tahu becek, udah tahu ada genangan air, kita ngebut aja, ya kan, tahu-tahu jatuh. Kalau jatuhnya ke tanah, kalau jatuhnya ke pinggir atau gimana kan itu nggak apa-apa. Tapi kalau jatuhnya tiba-tiba terlintas truk, ya kan, kita nggak tahu, pindah alam. Goblok. Kalau di GTA kan bisa dikode lagi hidup lagi. Kalau manusia nggak mungkin ya. Seperti itu brothers. Nah di poin yang kedua itu ada di blind spot, dimana biasanya setiap berkendara, baik perkendaraan motor tuh diatur dalam undang-undang kan, standar nasional Indonesia lah. Tidak mungkin profesor tidak mementingkan safety first bagi si pengendaraannya sendiri. Yang kita tahu fungsinya spion untuk melihat keadaan sekitar di belakang kita, di samping kita. Nah itu kalau untuk mobil sangat berfungsi banget. Kalau di motor kan jarang ya ada yang pakai spion gitu. Nah itu fungsinya untuk kita tuh mengetahui kalau misalkan di belakang kita ada kendaraan, kita mau belok, kita lihat ke belakang, lampu sen jangan lupa, jangan sampai kayak ibu-ibu guys, belok ke kiri, ke kanan. Nah itu sangat celaka ya bagi diri sendiri atau kita harus belajar mengenai safety tersebut. Karena ya itu tadi, karena kalau di blind spot, terutama kendaraan besar terjadi, itu mereka nggak sepenuhnya bisa melihat dengan lebar dan panjangnya kendaraan tersebut. Mereka bisa lihat full, mereka cuma lihat tuh dari spion-spion tersebut. Makanya kalau di truk suka rimbil lah, spion hiji 2 tilu sampai ke handap, sampai spion yang kecil untuk ngezoom ke sendiri ke belakang itu kan. Ya itu fungsinya, karena dia tuh nggak mau kecelakaan, tiba-tiba ada nyelonong, dia nggak tahu kejelas akhirnya, ya kan, di masalah nantinya. Karena apapun pasti yang disalahin atau masalahnya pasti ke supirnya sendiri, ya kan. Padahal kan kita nggak tahu kan, kita udah bener jalannya, udah pelan, udah ini, tiba-tiba kan kita tetap disalahin. Nah itu resikonya supir, ya kan, gaji besar atau apapun, tapi resikonya bisa sampai tahanan kurungan, bisa sampai denda pidana, perdata, tuntutan atau apa. Saya pernah mengalami kok, ketika saya nabrak waktu itu kecelakaan buruk saya habis segala rupa, ya kan, buat nebus kendaraan, buat berobat si korbannya, bikin jasara harjanya, urusin keluarganya, ininya, tuntutannya apa, sampai habislah beberapa digit. Nah itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu brothers, karena itu sangat merugikan bagi kita sendiri, baik fisik dan material sendiri ya. Karena bukan tidak mungkin mengganti dalam kesehatan seseorang itu bukan biaya yang murah. Makanya ada istilah hidup sehat itu mahal. Cepetan jemput, keburu aku teh diambil sama om-om. Buru. Modal motor lagi sayang. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Dan poin yang ketiga itu kadang terjadi nih orang-orang, ya kan saya sebutin tadi di poin pertama, kemampuan manusia tuh nggak lebih dari 8 jam untuk mengendarai sebuah kendaraan ya, baik motor atau mobil. Saya lewatnya ya tama jelema-jelema biasa di jalan lah, atau enggak yang stronger
memang petarung jalanan. Dan biasanya microslip ini terjadi karena kelelahan dari efek yang tadi. Setelah dia mengendarai kendaraan 8 jam mungkin dia maksakan, nah ini suka ada terjadi ngalenyap istilah nama. Do you think ngalenyap? Ya, I think seperti sleep sehai. Jadi tidur beberapa hitungan detik, tapi kan kita dapat kerugian bisa sampai bertahun-tahun. Jadi microslip itu terjadi biasanya faktor dari mungkin si ridersnya sendiri atau si supirnya sendiri mengalami kelelahan, dia mungkin kurang istirahat, ngantuk, malaweng, mungkin ada pikiran yang lain, tiba-tiba dia suka ngelamun, dia suka mikirin apa, jadi nggak fokus konsentrasinya, dan terjadilah microslip, yaitu kelelahan yang terjadi secara mendadak tersebut. Ya kan, kita nggak tahu, misalkan dari cuacanya juga mungkin lagi adem subuh, biasanya terjadi itu microslip. Kita berkendara tiba-tiba hilang kesadaran beberapa detik, ya syukur-syukur masih dalam satu arah yang benar. Tapi kalau udah kita ke arah yang lain, lawan arah, lawan arus, itu bisa fatal, brothers. Ya kan, nggak kalau kita nabrak, kalau nggak kita ditabrak. Nah itu yang kita harus hindari, microslip saat berkendara. Wait a minute. Who are you? Nah, dan tipsnya dari saya sebagai orang yang hidup di jalan, karena itu tadi bisa pakai mobil, pakai motor. Biasanya safety first, safe condition saya itu pastikan Anda mengenal kendaraan Anda sendiri. Mentengenahan buru-buru ganti. Buru-buru ulah mengandalkan aing mujagoan, RMG santuy gitu. Kan beda, salah mencet beda alam. Lain carita, brothers. Gitu. Jadi ketika kita mau berkendara kemana, pastikan dulu kendaraannya oke, ini nggak ada masalah. Terus kitanya juga sehat walafiat, baik jasmani, rohani, dan yang lainnya. Ya kan, jangan sampai kita berangkat dalam keadaan galau, ya kan, dalam keadaan pajiwet, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita pun di jalan gak ada pada-pen untuk pikirannya kemana gitu. Jadi fokus misalkan, ya kan. Jadi kita nyaman, kitanya juga nggak ngerugiin orang, nggak nyelakain orang. Nah itu yang sangat fatal tuh di situ. Kalau sepele kan, cuman ya itu tadi. Ya poin selanjutnya yaitu alangkah baiknya kita menjaga jarak, jangan terlalu terbawa suasana. Kalau motor bagus atau enggak mobil bagus, wah nempel. Ya malah ada video viral nempel-nempel gitu. Itu sangat riskan lah bagi saya. Kesombonganmu itu hanya membuat kamu celaka. Amazing. Asli, bray. So, sapinter-pinter aja lemah refleksna manusia 0,3 detik. Sajago-jagona mainan nincek rem. Ya kan, kalau rem kendaraan tuh begitu dipijak sekaligus tuh bisa patah. Kalau nggak bisa ngunci, jadi muter si kendaraannya. Kalau nggak, bisa blong kendaraannya. Karena tekanan tadi terlalu mencengkram, terlalu keras. Poin selanjutnya yaitu sadar akan keadaan. Ya kan, kalau keadaannya memungkinkan kalian bisa ngebut, ya silakan. Kalau misalnya jalan kosong, peraku lawanannya dan kuyak meren. Kalian bisa menyesuaikan. Tapi kalau kendaraan di perkotaan itu kan udah diatur dengan pemerintah, itu nggak bisa lebih dari 40-30, ya kan. Kalau jalan luar provinsi itu bisa seperti itu, brother. Nah, di poin selanjutnya kita bahas mengenai ada orang yang bisa membuat kita merugi, ya kan. Zaman sekarang dengan kecanggihan metode ilmiah ataupun profesoriah itu kan, apapun bisa viral, ya kan. Kita bisa dapat tuntutan, kita bisa dapat pujian dari
netizen. Nah itu yang membuat kita menjadi lebih waspada, ya kan. Kita nabrak orang nanti diviralin kan bahaya juga, atau seperti apa, kita yang ruginya juga. Nah di sini kita belajar bahwa berkendara tuh pasti ada konsekuensinya, ada pasti akibatnya. Jadi kita harus worth it, berhati-hati, jangan sampai kita merugi seperti itu, brother. Ripuh. Begitu, sekian dan terima kasih sudah menonton channel saya, support channel saya dan terus beri masukan untuk baik ke depannya. Ini sekedar saran dan himbauan untuk kalian semua pengguna jalan raya. Hormati sebagai pengendara jalan raya, jangan arogan, stop kekerasan dalam perjalanan, gak usah arogan juga, karena semua orang bayar pajak, semua orang berhak menggunakan jalan raya. Safety first, safety mind, safe condition, oke? Jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu berlebihan juga dalam mengajar sesuatu, karena dunia ini sementara dan tidak ada jaminan bahwa kita tuh besok ada di dunia. Sakitu di pusat mah. Salam sehat selalu dari Brother Coki. Thank you. Stay classy, be gentle, and stay away from monyet anjing. Don't forget to like and subscribe and leave a comment below and share this video to your friends, dulur, your family. Dari cowok bebas. Semoga menginspirasi. Mungkin